Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Inilah pesan Allah kepada hambanya. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tuhan itu jelas sekali fokus bahwa tolok ukur kebenaran agama itu adalah pada kepedulian sosial. Saya ingin mengatakan begini, orang mengatakannya kita kan Islam, opositnya Islam apa? Dikiranya kafir, bukan. Opositnya kafir itu iman adalah kafir. Kalau Islam ya tidak. Kalau Islam itu adalah dengan kekufuran, dengan ijram, yang namanya al-mujrimun. Artinya orang yang memutuskan hubungan dengan Tuhan, tidak peduli dengan masyarakatnya, tidak peduli dengan keadilan, itu disebut dengan orang-orang yang kafir itu. Nah, lalu maksudnya bagaimana? Bahwa Islam sendiri tidak akan menarik ketika sekalipun orang mengatakan Islam itu salihun fil kulli zaman wa makan. Tapi gimana kesolehannya, gimana kelayakan Islam agama universal? Yang paling universal itu ada dua, keadilan sosial dan supremasi hukum. Itu nilai-nilai yang universal. Ada pun persoalan pakaian, jenggot dan sebagainya itu adalah masalah lokal. Yang adalah keadilan sosial. Mari kita simak bahwa ternyata bahwa keadilan sosial menjadi tolak ukur kebenaran agama. Firman Tuhan, "Ara'aita allazi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agamanya? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Mereka yang menelantarkan anak-anaknya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah ingin ngasih makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka neraka wel untuk orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai salat. Walladzina hum yura'una, dan mereka setiap buat kebaikan ternyata bukan kebaikan, hanya pamer. Semua yang mereka lakukan dipamerkan, dan kita sehari-hari melihat pamer kebaikan, pencitraan, sepertinya ingin menunjukkan kepedulian anak yatim. Tidak, mereka ingin dilihat peduli anak yatim. Ternyata tidak peduli, tapi memamerkan anak yatim. Mari kita lihat realita lapangan. Apa yang terjadi? Saat ini anak yatim sudah naik panggung kan? Akan dipertontonkan penderitaan itu kan? Dan berapa kali mereka dikasih, memangnya setahun sekali makannya? Dikasih bungkusan. Ada orang bagi zakat ngantri saat itu kan ada yang mati. Sebetulnya apa itu sudah menunjukkan kepedulian? Yura'una, mereka pamer kami peduli, nyatanya tidak peduli. Wayamna'un, dan mau, dan mereka tidak pernah sungguh-sungguh memberikan makan untuk mereka. Hanya pamer saja, menunjukkan kami peduli. Memangnya anak yatim makannya setahun sekali, cukup dengan satu bungkus itu setiap harinya. Jadi kalau kita masih membiarkan ada masalah yang termarginalkan, anak yatim yang tidak sekolah, orang sakit yang tidak bisa berobat, orang bodoh yang tidak bisa belajar, orang lapar tidak bisa makan, percayalah Allah mengatakan kita berdusta dengan berat. Jadi ini pesan moral kita. Jadi yuk, pengen masuk enggak? Ada cara yang paling efektif. Buktikan kepedulian kita kepada mereka yang termarginalkan itu. Pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mampu mendapatkan pinjaman dari bank karena nggak punya jaminan, tentunya nggak banyak kok. Kalaupun rugi paling 1-2 juta daripada uang pengedit korupsi triliun-triliun itu,
Bayangkan kalau 7 triliun di Cirebon, dengan tukang beca, mereka bisa makan semua kok. Mungkin 3 wilayah dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan sebagainya. Nah, saya kira hal-hal yang semacam itulah, maka anak sendiri ayat-ayat Al-Quran yang begitu gamblang sekali, bahkan ancaman keras orang-orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang makan anak yatim itu mereka sebetulnya adalah makan api dalam perut mereka. Begitu keras sekali. Jadi artinya bahwa begini, ini ayat itu kok di sini saya ingin mengatakan bahwa memang Al-Quran itu multidimensi. Kadang-kadang satu ayat bisa dilihat maknanya bermacam-macam. Ini satu pengalaman saya. Satu ketika multidimensi seperti ini, multi interpretasi. Saya menemukan satu bentuk saja tulisan seorang penyair dari India, Kalidasa, yang maknanya seperti ini. Berbahagialah orang itu yang menantang hari esok. Wahai hari esok, silakan berbuat sesukamu, karena hari ini adalah hariku dan telah kuselesaikan dengan sempurna. Ini kadang ini indah. Saya pasang ketika saya di Libya waktu itu, saya pasang di kamar di asrama itu. Setiap malam saya baca, terinspirasi ada sesuatu makna yang baru. Dibaca lagi ada yang baru lagi. Jadi itulah makanya tidak aneh ketika umat Islam melihat Al-Quran kok berbeda-beda. Ada yang fokus kepada ibadah ritual, ada yang kemudian sosial, dan ini jarang sekali. Kebanyakan sebenarnya terjebak pada agama-agama ritual semuanya. Ya, seremonial dan ritual itu yang lebih besar-besarkan. Kepedulian sosial yang menjadi inti agama terlupakan sama sekali. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Maka seperti terakhir saya kasih contoh aja, bisa menjadi beda penafsiran karena kita melihat dari sisi yang berbeda. Umpamanya surat yang biasa kita baca sehari-hari, Mu'awwidatain ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan semesta alam ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah, yang Allah. Terus min syarri qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan ketika malam telah kelak. Terus wa min syarri nafasati, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup-niupkan fil uqadi, di tali-tali simpul. Artinya tukang sihir itu mengikat tambang sambil ditiup, lalu usus orang itu menjadi terikat dan muntah darah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan yang malam semakin kelam. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan hasud ketika ngamuk hasudnya. Ini kita melihat sisi yang lain. Kita minta berlindung dari kejahatan di malam yang kelam, dari kejahatan yang meniup simpul. Ini dalam bahasa Arab, nafasa itu kan bukan meniup. Kalau nafasa itu ini nyembur bahasa Jawanya. Kalau nafakha wa idza nufkhasu fi suri, itu meniup. Jadi apa yang meniup-niup itu adalah virus-virus yang masuk dalam diri kita, dan dia menyemburkan toksin dalam tubuh kita. Di mana? Di persendian itu. Jadi bukan di tali-tali ini. Kapan bekerja virus itu? Bekerja pada malam hari, karena energi gelap itu sebagai inang terhadap virus-virus, dan perumpamannya orang demam itu di malam hari sangat bersangkutan. Lalu hubungan apa dengan hasil? Hasil itu membawa virus. Orang yang hatinya hasud itu melelahkan jiwanya.
dan semua badannya sakit, itu virus yang masuk. Kita buka situs porno dari Amerika, kok kenapa di internet kita banyak trojannya? Karena itu masuk melalui gelombang elektromagnetik. Maka hasad yang terbangun dalam diri kita, tidak hasad, itu juga membawa virus. Jangan dikira bahwa otak kita tidak masukkan virus, kemasukan virus. Bapak-bapak di internet silakan aja, saya pinjam dan saya pun saya buka historinya, bisa dilacak. Anda telah berselancar kemana? Ya, lihat video apa, saya tahu semua. Ya, otak kita juga dikira kita itu diam. Otak kita ketika berselancar kemana-mana, tidak kenal waktu dan batas. Di situ kan membawa virus. Ketika pikiran kita menjadi jahat kepada virus, itu menunjukkan virus pikirannya pasti. Jadi jangan dikira bahwa kita ini aman. Tidak, virus masuk melalui pikiran kita. Nah, maka itulah kita berilmu kesehatan. Itu makanya Al-Falak dari dimensi ilmu virus kok begitu. Dan iya, ini kan mungkin. Itulah makanya bahwa sebaiknya kita ulangi lagi. Yuk kita baca Al-Quran sekali lagi, kita renungi dari awal sampai akhir bahwa inti daripada Islam adalah Allah mengajak kita untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Itu saja masalah. Ya, bagaimana kita bisa hidup bahagia? Ya nggak mungkin kita sendirian. Logika kita berbicara begini. Apa? Nggak bisa kita kaya sendirian, nggak bisa kita bisa makan sendirian, kita nggak bisa pintar sendirian, kita harus bersama-sama. Mungkinkah kita hidup sehat sendirian? Rumahnya dipel dengan baking sehari 5 kali, gotnya pakai keramik, kalau godok sayuran 3 jam sampai hancur semuanya supaya mati virusnya semuanya. Tapi kita tinggal di tengah masyarakat yang semuanya kena penyakit semua. Tengah sebelah barat kena penyakit air, sebelah timur kena penyakit diare, sebelah utara kena penyakit lepra. Mampus mereka. Nggak bisa kita hidup sendirian. Kita harus sehat semuanya. Kita pindah sendirian. Saya 20 tahun mencari ilmu di luar negeri sampai di kertas main. Apa katanya? Kaji sapu itu bisa apa sih? Saya tidak mendapat penghormatan misalkan saya karena saya bodoh, nggak ada artinya saya di sini. Mungkin nggak kita bisa makmur kaya lagi, rumahnya 30 miliar harganya, kalau malam bagian menikah hari, tiap hari masakan mewah di tengah-tengah masyarakat yang kelaparan, dirampok nggak kira-kira? Oleh karena itu jangan biarkan mereka selamanya termarginalkan. Dan ini bukan hanya mengancam kita, tapi mengancam bukan pribadi, tapi mengancam kedaulatan negara ini. Kalau kemiskinan dibiarkan dan keadilan sosial tidak pernah dibangun, semua negara-negara yang bubar, apakah itu Taruman Negara, Majapahit, Romawi, Abbasiyah, Daudia, semua Mesopotamia, Babilonia, hancurnya mereka adalah karena tidak dibangunnya keadilan sosial. Ini pesan kita, mudah-mudahan dapat mengerti. Waktunya sangat singkat sekali, dari jam 7 dan akhirnya kembali kepada teman-teman kita yang sebentar lagi akan naik haji. Ini pesan khusus. Saya doakan mudah-mudahan perangkatnya sehat, pulangnya sehat, dan sambil membawa haji yang mabrur. Haji mabrur itu diterjemahkannya jangan dengan mitos, tapi dengan realitas. Haji mabrur itu tidak ada sertifikatnya dan tidak ada stempelnya, tapi bisa kita amati dari perilaku orang yang haji itu. Kapan kita meyakini orang haji mabrur? Yaitu ketika setelah pulang ada peningkatan kualitas hidup. Sebelum haji, kalau kantor sering terlambat, pulang haji selalu tepat waktu. Itu haji mabrur.
Yang dulu tadinya sering surat-surat tercecer, setelah pulang semuanya habis. Yang dulunya sering bertengkar dengan teman-temannya, pulang haji semakin bersahabat. Yang dulunya bertengkar dengan suami istri, pulang-pulang jadi mesra. Yang tadinya banyak penyakitnya, pulang haji menjadi sehat walafiat. Yang tadinya kikir, pulang haji menjadi dermawan. Yang tadinya malas beribadah, pulang haji semakin tenang. Saya kira itulah makna daripada haji mabrur. Dan haji mabrur itu adalah haji yang dosa-dosanya diampuni. Makanya saya harapkan selama haji sebaiknya memperbanyak minta ampun saja kepada Allah. Ketika di Mekah banyak istighfar, ketika di Madinah banyak baca sholawat, dan tak usah minta apa-apa, hanyalah minta ampun saja. Ini pesan saya, barangkali berbeda dengan KBIH ya, ada masalah, sebaiknya nggak usah minta apa-apa sana, yang penting bulat hanya minta ampun pada Allah. Dan ketika di Madinah curahkan kerinduan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu nanti pulang dapat apa? Ya ada kesederhanaan. Kok begitu? Ya begini, ini pelajaran pertama dalam ilmu tasawuf yang bunyinya begini: man syaghalahu dzikri masalati a'taituhu afdal nama wa tisakilin. Barang siapa atau siapapun yang sibuk hanya berzikir kepadaku, seperti selalu meminta ampun saja, an masalati sehingga tidak pernah minta ampun kepadaku, a'taituhu afdal nama wa tisakilin, dia akan kuberi dengan pemberian yang terbaik dibandingkan dengan mereka yang banyak meminta-minta kepada. Ibu-ibu punya anak 5, yang satu ingin kawin, yang kedua pengen rumah, yang ketiga beli mobil, yang keempat pengen sekolah di Amerika, yang terakhir ditanya, "Neng minta apa?" "Enggak, mah minta apa-apa." "Mau kawin?" "Enggak, mah." "Mau rumah?" "Enggak, mah." "Sok minta apa?" "Mama, tadi mah minta hampura sama mama." Saya menanya, anak nomor berapa yang kita? Saya kira ya Tuhan juga begitu. Kalau sudah disenangi, dicintai, nggak usah minta, ditawari. Udhoni, astagfirullah, seperti itu. Jadi kenapa sebenarnya itu mumpung di Mekah akan termasukkan kondisi yang kita tidak tahu. Saya juga pernah mengalaminya. Kok kenapa begitu masuk Mekah dari apa? Kok saya menjadi terharu begitu ya? Mumpung kita lagi meneteskan air mata yang sejati. Itulah momentum yang paling terbaik untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau di sini mah susah nangis. Percaya. Saya bersumpah belum pernah di sini ada orang sholat sambil nangis. Betul nggak? Yang ada air mata buaya semua. Iya. Jadi mumpung lagi nangisnya beneran, minta ampun. Kira-kira pulang di sana semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu.